Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Mix Finance. Jadi kalau kita lihat Mix Finance ini hampir sama dengan Hyperliquid maupun Aster, teman-teman. Jadi Mix Finance ini adalah bursa perpetual futur terdesentralisasi yang dirancang untuk memberikan eksekusi setara bursa terpusat dengan kendali penuh atas dana sendiri tanpa slipback dan akses lintas rantai atau cross-chain, teman-teman. Nah, kita lihat di sini pada hari ini, pada saat market sedang mengalami pendarahan, jadi kita lihat untuk market kapital di keseluruhan market kripto mengalami penurunan 10%, ada di angka 2,24 triliun US dollar. Bahkan Bitcoin turun 8,6%, ada di angka 64.821. Pada saat market kripto mengalami pendarahan seperti ini, justru harga dari Mix Finance ini naik sekitar 5,5%, teman-teman. Jadi hari ini Mix Finance ini diperdagangkan di angka 6,48 US dollar. Kemudian kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasar dari Mix Finance ini ada di angka 1,63 miliar US dollar. Ini menempati peringkat ke-39 di CoinMarketCap. Kemudian untuk volume 24 jamnya kita lihat hari ini ada di angka 34,15 juta US dollar, naik sekitar 22,18%. Kemudian untuk supply total dari MIC ini, token MIC ada 1 miliar token, dan supply yang beredar baru ada di angka 251,47 juta MIC, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat di sini untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 5 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 11 September 2025, MIC ini sempat menembus harga 19 dolar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga 6,48 US dollar pada hari ini berarti sedang diskon 65% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa pada saat market kripto mengalami pendarahan seperti ini, justru MIC ini justru mengalami kenaikan, teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi sementara total kapitalisasi pasar kripto turun sekitar 7,69% menjadi 2,23 triliun US dollar di tengah sentimen ketakutan ekstrim. Mix Finance justru naik hampir 9%. Jadi volume perdagangan 24 jamnya itu naik 17% menjadi 33,9 juta US dollar, menunjukkan minat beli yang nyata dan terlepas dari tren makro negatif, teman-teman. Jadi ini mengindikasikan adanya akumulasi atau aktivitas komunitas tertentu yang tidak tercermin dalam narasi pasar yang lebih luas. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa token ini menunjukkan performa yang berbeda atau alpha, jadi bergerak berdasarkan fundamental atau sentimen trader sendiri, bukan hanya mengikuti pergerakan Bitcoin, teman-teman. Jadi dia bergerak mandiri. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan adalah volume perdagangan yang bertahan di atas rata-rata 7 hari untuk memastikan bahwa pergerakan ini bukan sekedar lonjakan sementara, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada faktor pendorong sekunder yang baru. Data yang tersedia tidak menunjukkan adanya katalis spesifik seperti berita kemitraan, pembaruan produk atau listing di bursa. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa pergerakan harga ini tidak didorong oleh berita eksternal sehingga lebih bergantung pada dinamika perdagangan secara organik. Jadi menurut saya ini malah bagus, teman-teman. Jadi bukan gara-gara news, tapi memang karena fundamentalnya secara organik, teman-teman.
Kemudian perkiraan pasar jangka pendek, jadi tren saat ini menunjukkan sentimen bullish, meskipun pasar lebih luas itu justru malah mengalami pelemahan teman-teman. Jadi pada saat market mengalami pendarahan hebat, Bitcoin turun, Ethereum turun, BNB turun, bahkan XRP juga turun, justru di sini Max Finance justru malah terbang melawan arus naik sekitar 4,67% teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat secara tren teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk Mix Finance secara tren jangka pendek, ini trennya tren kenaikan kuat karena harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Jadi secara tren jangka pendek, trennya tren kenaikan kuat. Kemudian secara tren jangka panjang, ini juga trennya adalah tren kenaikan kuat teman-teman. Jadi kita lihat di sini harga jauh berada di atas garis kuning teman-teman. Ini garis EMA 200 hari, jadi ini garis rata-rata pergerakan harga selama 200 hari terakhir. Ini Max Finance, ini jauh di atasnya teman-teman. Artinya secara jangka pendek maupun jangka panjang, ini Max Finance, ini trennya adalah tren kenaikan kuat. Nah, kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Jadi di Market Get IO, Max Finance naik 8%, diperdagangkan di angka 6,425 US dollar teman-teman. Kemudian untuk moving average kita lihat sinyalnya adalah strong buy, pembelian yang sangat kuat. Kemudian untuk oscillator ini sinyalnya pembelian. Kemudian moving average kita gabungkan dengan oscillator, hasilnya untuk hari ini sinyal dari Max Finance ini sinyalnya adalah strong buy atau pembelian yang sangat kuat teman-teman, karena kita lihat di sini ada 14 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian dan 10 indikator netral. Serta untuk sinyal sell ini malah 0 teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk EMA 100 sinyalnya pembelian, SMA 50 pembelian, kemudian simple moving average 100 juga pembelian. Jadi hampir semua indikasinya adalah pembelian teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Mix Finance ini akan mampu menjadi pesaing dari Hyperliquid teman-teman. Jadi karena ini modelnya sama dengan Hyperliquid, artinya Max Finance ini adalah market deck teman-teman, sama dengan Hyperliquid. Nah, kita akan lihat ke depan apakah ini akan mampu menjadi pesaing dari Hyperliquid teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Max Finance? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.